warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Tanya Ustadz. Nah, kali ini di program Tanya Ustadz akan membahas mengenai belajar agama Islam lewat media sosial. Kali ini Firda Ananda sudah bersama dengan Ustadz Ibrahim Malik dari komunitas masyarakat santri. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum dalam Islam mengenai belajar agama lewat media sosial? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya kira pertanyaan ini sangat bagus dan sangat relevan ya dengan dunia digital yang sekarang sedang berkembang luas di tengah masyarakat. Pertama, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengambil sebuah teori dasar, yaitu konsep usul fiqh dari sisi fikihnya. Nah, dalam teori usul fiqh ini ada dikatakan bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dalla dalil ala khilafihi. Bahwasanya segala sesuatu itu adalah mubah. Boleh. Jadi misalnya belajar itu ya mubah itu diperbolehkan dengan media apapun. Datang ke guru di ruang kelas, melalui media sosial, melalui media internet itu mubah. Kecuali ada hal-hal yang menjadikannya dia tidak boleh. Nah, maka dari itu dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya belajar melalui Islam melalui media sosial itu diperbolehkan. Akan tetapi di situ ada batas-batasan dan norma-norma adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk menjawab adab-adab ini apa saja sebetulnya yang harus kita ketahui dan harus kita ikuti. Nah, saya akan mengutip salah satu ungkapan dari seorang sahabat Nabi yang sangat masyhur atau kenal, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Bahwasanya kalian tak akan pernah mampu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi 6 perkara ini harus kita perhatikan. Apa yang pertama? Zakaun. Kita harus memiliki kecerdasan. Artinya mental kita, psikis kita, itu kita harus siap. Harus memiliki kecerdasan. Kedua, hirsun. Hirsun, kita harus memiliki gairah, kesungguhan. Jadi jangan sampai kita belajar bersama ustadz atau melihat kajian-kajian di sosial media, ustadznya sudah siap, tapi kita sambil tiduran. Nah, itu kan tidak memiliki gairah. Jadi itu harus kita persiapkan. Dimanapun tempatnya kita harus menghormati ustadz. Nah, salah satu menghormati guru itu salah satunya dengan kesiapan kita. Jadi ketika kita mendengarkan kajian, kita pun harus siap, harus mendengarkan dengan seksama, dan kita pun harus menulis dan kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang ketiga adalah ijtihad. Kita harus usahakan berijtihad. Artinya ketika kita ingin mencari ilmu, kita harus menemukan komunitas-komunitas, menemani teman-teman yang baik, mencari milieu, mencari lingkungan. Jadi jangan pasif, akan tapi kita harus aktif. Yang keempat adalah dirhamun. Nah, dirham ini karena ini adalah kata-kata mutiara lalu, yaitu artinya dirham yaitu uang. Nah, kalau sekarang kan mungkin bahasa lainnya karena ini ada kaitannya dengan sosial media, yaitu kuota, ya kan? Atau enggak pulsa gitu. Tidak mungkin kita belajar sosial media tanpa kuota. Artinya kita harus siap dengan uang. Nah, kalau tanpa uang, tanpa ada kuota, tidak mungkin kita bisa belajar. Nah, yang keempat, yang kelima, yang paling penting adalah suhbatul ustad. Jadi ketika kita belajar, dimanapun kita belajar, baik di kelas maupun di media sosial, pastikan di situ ada gurunya. Jadi kita harus tahu gurunya siapa, apakah guru itu kompeten, apakah dia menguasai keilmuan di bidangnya. Nah, karena suhbatul ustad, kita dengan guru, interaksi kita dengan guru, itu salah satu dasar penting menyerapnya keilmuan yang diberikan oleh guru pada kita. Nah, yang keenam adalah tulus zaman. Tulus zaman ini sepanjang hayat. Jadi jangan sampai ketika bulan suci Ramadan, kita hanya mendengarkan kajian sebatas di bulan suci saja, akan tapi setelah bulan suci Ramadan kita tetap mendengarkan kajian, dan kita tidak hanya mendengarkan kajian di satu tema saja, akan tapi kita belajar di tema-tema yang lain. Mungkin hari ini kita belajar tentang fikih, besoknya kita belajar tentang hukum-hukum Islam, kita belajar tentang sejarah. Jadi di situ harus ada kurikulum juga gitu, sehingga
ilmu yang kita dapatkan dari sosial media atau enggak dari media-media sosial ini terserap dengan baik sehingga kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Gini. Nah, kemudian untuk tadi kan Pak Ustadz bilang kalau ada harus ada guru di sana. Mungkin iya. kita harus punya guru yang memang kita sudah tahu latar belakangnya, Ya, yang betul. memang sudah berkompeten seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk seorang pemula yang mungkin baru mempelajari tentang Islam? Nah, bagaimana menyikapi jika ada informasi yang berbeda-beda dari beberapa ustadz seperti itu? Oke. Nah, dalam Islam itu kan kita dalam belajar ya, pada umumnya kita memiliki tahapan. Jadi tidak mungkin anak SD belajar pelajaran SMA atau anak SMP belajar pelajaran anak kuliahan. Nah, alhamdulillah di sosial media ini kan kita memiliki banyak sekali channel-channel ya, referensi-referensi yang mana referensi-referensi itu memberikan apa istilahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa belum mengenal agama yang lebih luas, ya kita carilah ustadz-ustadz atau kajian-kajian yang memang itu dari dasar. Oke. Nah, seperti halnya mungkin kalau misalnya kita belum bisa baca Quran, ya kita mencari kajian-kajian yang ada kaitannya bagaimana tajwid, istilahnya tentang tahsin Quran, membaca Al-Quran, hukum-hukum membaca Al-Quran. Jadi yang sederhana seperti itu. Nah, kita belajar tentang rukun Islam, kita belajar rukun iman. Nah, setelah fondasi kita sudah kuat, baru kita belajar hal-hal yang mungkin lebih tinggi lagi. Nah, untuk bisa membedakan itu semuanya, nah itu dia, kita harus bertanya kepada ustadz, bertanya kepada teman kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada guru ngaji kita, sehingga nanti mereka yang akan mengguidance kita. Tayangan-tayangan apa, kurikulum yang seperti apa yang cocok untuk kita. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana tips dan kiat-kiat nih belajar agama Islam dari media sosial? Oke, saya kira ini pertanyaan yang sangat baik ya. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan ini saya akan mengutip salah satu kata-kata mutiara Arab. Ya. Jadi salah satu ulama, saya lupa nama ulamanya, dia pernah mengatakan, al-ilmu soidun, wan kitabatu qoiduhu, qayyid suyudaka bil khibaril wasiqati, faminal hamakati antasida gozalatan wa tatrukuha bainal khalaiki taliqatan. Jadi dia mengibaratkan ilmu itu bagaikan hewan buruan. Dan kitabah dan tulisan itu alat untuk menangkap hewan buruan tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ilmu itu tidak hanya didengar, tidak hanya dilihat, akan tapi harus dicatat. Ini salah satu kelemahan kita ketika kita mendengarkan kajian-kajian, berbeda halnya kita belajar di kelas, kita ini kadang malas untuk mencatat. Nah, sehingga kita lupa apa yang disampaikan oleh ustadznya, apa yang disampaikan oleh gurunya. Akhirnya apa? Pada detik itu kita paham, besoknya lupa. Pada detik itu kita hafal, besoknya lupa. Jadi salah satu kiat yang paling penting, dengarkan dengan seksama, bawa catatan, tulis poin-poin pentingnya. Nah itu. Nah, mungkin itu yang paling jitu ya. Mencatat gitu ya? Mencatat. Yang paling penting, yang paling krusial. Tadi kan seperti yang saya sampaikan, antasida gozalatan, faminal hamako, sungguhnya orang bodoh itu adalah orang yang sudah menerkam, mengambil hewan buruan, akan tapi dia tidak ikat. Kan pasti dia akan kabur lagi. Nah, itu dia mengibaratkan ilmu seperti itu. Jadi ilmu itu cepat diserap, tapi kalau kita nggak ikat dengan catatan, maka dia akan hilang lagi. Ya. Nah, gitu. Kemudian Ustadz, untuk tips bagaimana menyikapi, sekarang kan banyak banget di media sosial, mungkin pernyataan-pernyataan dari Ustadz atau siapa gitu yang sebenarnya itu ada hoax. Oh ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya sebagai pengangsu ilmu menyikapi hal tersebut? Bagaimana? Oke. Pertama, kita pakai teori dasar dulu ya. Artinya, ketika kita mendengarkan kajian Ustadz, kita harus tahu dulu siapa Ustadznya. Nah, apa yang dia sampaikan, materi apa yang dia sampaikan, apakah materi yang beliau sampaikan itu sudah terverifikasi. Pertama, di konsep Islam itu ada Quran. Di Quran ada nggak? Nah, setelah di Quran ada sunnah. Ada nggak hadisnya? Setelah itu ada ijma. Bagaimana ulama-ulama terdahulu itu melihat tentang
materi ini atau enggak tentang materi tema yang sedang Ustadz sampaikan. Yang keempat itu adalah kias. Nah, dari 4 ini ketika Ustadz itu sudah mampu menjabarkan apa yang dia ucapkan dan dia verifikasikan dan dia bantu dengan evidence, proof ya, bukti-bukti yang ada di Quran, hadis, kias dan ijma, insya Allah itu sudah terverified dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu kita harus menggunakan akal kita. Jadi ada istilah critical thinking. Jadi kita sudah bisa membedakan kan. Kita punya hati, kita punya intuisi, kita punya intelijensi. Apalagi kita sekarang semua sudah dewasa dan kita sudah bisa membedakan apa sebetulnya yang benar, yang salah. Jadi hati kecil ini tidak bisa dibohongi. Tapi yang pertama itu adalah yang tadi saya katakan, kita harus lihat dulu apakah yang disampaikan itu sudah terverifikasi, sudah ada. Jika itu semuanya sudah ada dan kebenaran tidak ada diragukan, insya Allah itu benar. Nah, tapi kalau misalnya kita masih ragu nih, kita masih bertanya-tanya, yaitu kita menggunakan daya nalar kritis kita. Nah, itu artinya, dan insya Allah ini bisa kita lakukan. Kita juga bisa tanyakan lagi untuk pembanding ke teman-teman kita yang lebih paham atau ke ustadz-ustadz lain yang lebih paham, sehingga kita bisa melihat. Tapi yang terpenting adalah kita tidak boleh menafikan kebenaran. Nah, terkadang kan kita di dunia ini atau dalam kita belajar ini kan kadang kita punya intuisi untuk, wah ini karena ini nggak sesuai dengan hati kecil saya atau mengganggu saya nggak suka. Jadi kita belajar ini kita harus niatkan lillahi ta'ala untuk mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Jadi jika ada sesuatu dalam ajaran agama Islam, jika dia sudah terverified di Quran, Sunnah, tapi itu hati kecil kita, itulah sebuah kebenaran gitu. Terkadang memang bukan karena hal tersebutnya yang salah, akan tapi kitanya saja yang mungkin terbiasa dengan kesalahan, sehingga ketika menerima sebuah kebenaran terkadang kita agak kaget gitu. Nah, tapi ya itu belajarnya dari tadi yang kita lihat background ustadznya itu, apakah dia sudah di Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Yang kedua yaitu kita pakai critical thinking kita, hati nurani kita. Oke. Seperti itu Tribuners, tadi obrolan kita mengenai belajar agama Islam lewat media sosial. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.